Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna lillah laula an hadanallah laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini dalam kondisi yang insya Allah semuanya sehat, semuanya dalam kondisi optimal gitu ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang senantiasa setia di jalan ini, di jalan Islam, ya, sehingga insya Allah kita termasuk golongan yang selamat ya sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Siang hari ini saya menjadi rotan ya. Jadi ada peribahasa tiada rotan akar pun jadi. Oh salah, saya jadi akarnya ya. Tiada rotan akar pun jadi. Ya. Yang sedianya Ustadzah Nurjanah Hulwani yang hadir pada siang hari ini, namun kondisi beliau sakit, terkonfirmasi positif dan bergejala ya, cukup berat gejalanya sehingga tidak mampu untuk duduk terlalu lama dan ada batuk juga sehingga nggak bisa terlalu banyak bicara juga. Ya. Jadi sebelum kita mulai majelis ini, sebelum kita mulai masuk ke materi kita, marilah kita bersama-sama mendoakan ya saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit, juga yang termasuk kita ya yang masih sehat, karena yang berjuang saat ini bukan hanya yang sakit ya, yang sehat juga harus berjuang karena harus berjuang mempertahankan dirinya sendiri. Bahkan yang sehat pun ternyata ada juga yang disebut sebagai OTG ya, tanpa gejala. Tanpa gejala, tidak ada gejalanya, tapi ternyata mengandung virus di dalam tubuhnya ya. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk terus dalam kebaikan. Mohon izin panitia, saya bisa dijadikan co-host untuk share screen. Ya. Sambil menunggu, ya saat ini kita berada dalam pandemi ya. Disebutkan pandemi, bahkan ada yang menyatakan sekarang ini bukan lagi pandemi ya. Karena pandemi yang biasa itu biasanya hanya 2-3 bulan gitu ya. Sementara kita sudah masuk tahun kedua ya. Maka pandemi yang kita alami saat ini pandemi yang luar biasa ya. Bahkan pandemi yang terdahsyat ya sepanjang sejarah, karena pandemi ini bersifat mendunia, global ya. Jadi kalau dulu pandemi itu hanya di titik-titik tertentu ya, kemudian selesai dalam waktu sebentar ya, tidak hitungan bulan saja. Kali ini benar-benar di seluruh dunia merasakan musibah yang sama gitu ya, penyakit yang sama. Dan karena seluruh dunia merasakan musibah yang sama ya, maka si virus ini ya, makhluk kecil ini akhirnya dia melakukan mutasi ya, penyesuaian diri yang luar biasa gitu ya. Jadi memang virus ini adalah salah satu makhluk Allah yang sesungguhnya dia bukan makhluk hidup gitu ya. Kalau mengikuti definisi para ilmuwan ya, virus ini bukan makhluk hidup karena dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri ya. Kalau kita kan bisa lepas ya, makan ya, kemudian menghirup oksigen sendiri ya. Tapi kalau virus ini dia harus menempel pada inangnya. Begitu lepas dari inang maka dia mati. Ya. Tetapi dia punya struggle of life yang luar biasa. Jadi ketika mereka terancam punah,
mereka melakukan mutasi ya, dan mutasinya bersifat genetik. Jadi mutasi genetik ini membuat dia nggak kembali ke bentuk yang sebelumnya, ya, sifat sebelumnya. Tapi kalau sudah mutasi, maka dia akan semakin baik dan semakin baik, gitu ya. Baik dan kuatnya virus itu menjadi kelemahan kita, gitu ya. Mana dia kuat, nah dia kuat juga semakin kuat menyerang pertahanan tubuh manusia. Ya. Namun apapun ya, kita sebagai makhluk Allah, kita meyakini bahwa virus ini juga makhluk Allah, sama dengan kita. Dia makhluk Allah, kita juga makhluk Allah, gitu ya. Maka kita selalu kembalikan semuanya itu kepada Allah. Ya. Kita selalu berusaha untuk kembali kepada Allah. Ya. Sungguhnya ini di surat Asyura, As-Sajdah, maaf ya. Ini surat As-Sajdah ayat 21, saya lupa menuliskan Al-Qur'annya ya. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ya. Jadi sungguhnya hakikat musibah itu adalah membuat seseorang itu kembali, ya, kembali kepada Allah, ya, kembali mendekat kepada Allah. Sebagaimana seorang anak, ya, mungkin ada yang punya putra gitu ya, masih kecil, masih balita ya, bahkan sudah gede sekalipun gitu ya, tapi kalau anak itu biasanya dia akan mencari ibunya untuk kembali gitu ya, semarah apapun dia. Jadi kalau anak-anak itu biasanya kalau ada yang suka nonton Doraemon ya, Nobita itu seringkali dia pengen kabur dari rumah gitu ya. Kalau dia lagi kesal sama ibunya, dia akan kabur dari rumah. Tapi begitu ada musibah, ya, ada kesulitan, apa yang direncanakan ya dia ingin kembali ke rumah gitu. Karena itulah hakikat makhluknya. Ketika berada dalam musibah, dalam kesulitan, dia akan berusaha untuk pulang, untuk kembali. Ya. Kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang disebutkan la'allahum yarji'un. Ya. Mudah-mudahan mereka kembali, gitu ya. Kembali kemana ya? Kembali kepada kajian-kajian Al-Quran, ya, kembali untuk mendekat kepada Allah, ya, kembali mengupayakan khusyuk dalam sholat, ya. Maka keterlaluan ya kalau ada orang yang sudah berada dalam musibah yang sedemikian besarnya, ya, beratnya musibah seperti ini, tapi dia tidak juga kembali kepada Allah. Ya. Maka dengan cara apa Allah akan mengajarkan dia? Ya. Dengan cara apa Allah mengajak dia untuk kembali kepada Allah ketika musibah yang sebesar ini tidak membuat dia kembali kepada Allah? Ya. Maka sesungguhnya ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Ya. Apakah dalam kondisi musibah yang seperti ini kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah? Ya. Mengembalikan kita dari jalan yang mungkin selama ini nggak tersesat banget sih gitu ya, tapi udah mulai menyimpang, mungkin berkurang ya, tadinya sholatnya mulai nggak tepat waktu ya, atau mungkin biasanya sholat 5 waktu terus sholatnya jadi males-malesan gitu ya, atau mungkin khusyuknya yang berkurang ya, atau mungkin semakin mengutamakan pekerjaan ya, pekerjaan, keluarga daripada hal-hal yang bersifat ukhrawi gitu ya. Jadi kalau azan terdengar, tanggung kerjaannya dikit lagi, ntar dulu gitu ya. Kan zuhurnya baru azan ya, baru jam 12. Zuhur kan sampai jam 3. Ya, tanggunglah selesaiin dulu ya. Rapatnya, pekerjaannya. Nah, hati-hati ya ketika azab ini ya, musibah pandemi ini tidak membuat kita ya, kembali kepada Allah, ya maka dengan cara apa Allah harus menegur kita ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai lebih berat lagi ya. Karena kondisi pandemi saat ini
Ada yang menyatakan sudah gelombang ini masuk gelombang kedua dan puncaknya sudah melampaui gelombang yang pertama. Ya. Bahkan sekarang ini kita merasakan sampai ya oksigen yang tadinya gratis ya, kita ya orang sehat ini menikmati oksigen ini dengan gratis, orang-orang yang sakit di sana ya, di luar sana antri ya untuk mendapatkan oksigen yang disimpan di dalam tabung-tabung. Kenapa ya? Karena organnya rusak, sudah tidak mampu mengambil oksigen yang disediakan secara gratis, sehingga harus diberikan oksigen yang berbayar ya. Jadi kemarin ke rumah sakit itu oksigen itu hanya 600 ya, 600 rupiah per liter ya. Tapi ketika itu diakumulasi ya, satu hari itu bisa puluhan ribu ya. Kalau dirawatnya 2 hari, 3 hari itu bisa ratusan ribu, bahkan jadi jutaan ya. Jadi sungguh ya azab ini, pandemi ini adalah salah satu jalan yang Allah berikan ya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, kita sedikit membahas tentang manusia ya. Kita semuanya manusia, di mana kita memiliki dua komponen ya. Komponen jasad dan komponen nafs ya. Komponen jasad ini ya tubuh kita yang tampak sekarang ini, yang dipindai ya, yang bisa dilihat ya, bisa dipindai, kemudian datanya bisa disimpan di dukcapil ya. Kemudian dari dipindai matanya, dipindai sidik jarinya. Nah, itu jasad ya. Jasad ini umurnya terbatas dan dia mengalami aging proses gitu ya. Mengalami penuaan ya. Kalau sekarang usianya 20 tahun ya, itu adalah 20 sampai 25 itu adalah cantik-cantiknya ya. Bahkan dikatakan perempuan bidadari surga itu usianya sekitar 20 sampai 25 tahun ya. Nggak ada yang sampai 40 tahun ya, karena dipertahankan di usia yang itu ya. Tapi kita lihat di dunia ada yang bayi kecil ya, kemudian sampai ketika tua ya dia menjadi lemah lagi. Itu adalah jasad ya. Tubuh ya atau casing ya. Casing ini nanti begitu masuk ke dalam kuburan ya, jasad ini berpisah dengan jiwa atau ruh atau nafs itu ya. Jasadnya tertinggal di kuburan ya, nafasnya, jiwanya pergi ke alam kubur ya. Jadi kuburan dan alam kubur itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita pergi ke kuburan ya, yang ada di dalam kubur itu adalah jasad ya, tubuh ya, yang dibungkus kafan dan sebagainya ya, kemudian diletakkan di bawah tanah. Itu adalah kubur gitu ya, kuburan kita sebutnya. Tetapi jiwanya, nafasnya, ruhnya itu pergi ke alam kubur ya. Kita nggak tahu alam kubur itu ada di mana, tapi yang jelas alam kubur itu saat ini sudah dihuni oleh Adam dan anak cucunya ya. Adam sampai yang terakhir wafatnya itu semuanya perginya ke alam kubur ya. Jadi mereka bersama-sama di alam kubur. Jadi jasad dan nafas ini akan berpisah ya. Kemudian dibuatkan jasad yang baru. Ya, gitu ya. Jadi jiwa ini dibuatkan jasad yang baru. Ya. Jasad yang baru yang digambarkan jasadnya itu akan bangun gitu ya di alam kubur, dibangunkan oleh malaikat ya, kemudian ditanya ya, siapa Tuhanmu ya, apa agamamu dan seterusnya ya, siapa nabimu dan seterusnya ya. Itu casingnya casing yang baru ya. Nanti juga demikian selanjutnya ya, ketika kita membaca bagaimana di neraka itu seseorang itu dipotong lidahnya, kemudian lidahnya tumbuh lagi ya. Kemudian
disiksa jasadnya ya, jasadnya hancur, tumbuh lagi yang baru ya. Jadi casing ini akan diganti-ganti oleh Allah ya. Tetapi nafas atau jiwa itu bertahan ya sejak di alam arwah ya, di alam arwah sebelum kita masuk ke dunia. Jadi termasuk mungkin calon anak, calon cucu gitu ya. Ini masih di alam arwah ya. Kita udah lewat alam arwah ya. Sekarang di alam dunia, nanti kelak nafas atau jiwa ini akan masuk ke alam kubur, dan setelah hari kiamat, nafas atau jiwa ini akan masuk ke alam hari akhir ya, yaumul akhir, padang mahsyar dan sebagainya ya. Nah, maka kita ketahui di sini dari proses ini bahwa nafas atau jiwa ini adalah bersifat lebih abadi ya. Meskipun tidak sungguh-sungguh abadi ya, karena yang di surat Ar-Rahman itu disebutkan kullu man 'alaiha fan ya. Sungguhnya segala sesuatu itu fana ya. Wa yabqa rabbuka ya. Maka yang abadi itu adalah Tuhanmu ya. Jadi semuanya fana ya. Tetapi dari sisi ya kefanaan ini, yang lebih abadi, yang lebih panjang umur itu adalah jiwa ya, atau nafas ya. Maka di surat Al-Fajr ayat 27-28 kita dengar azan sebentar ya. Iya, ini ya di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28 Allah memanggil ya. Yang dipanggil siapa? Nafas ya. Ya ayyatuhan nafsul ya. Yang dipanggil adalah nafas ya. Nafsul, siapa yang dipanggil? Nafas yang seperti apa ya? Jiwa yang seperti apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya. Jadi yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang jiwa yang tenang ya, mutmain ya, yang pasrah gitu ya, mutmainnah yang pasrah kepada Tuhannya ya. Irji'i ila rabbiki ya, datanglah kepada Tuhanmu rodiyatan, dalam kondisi diridhoi, marodiyah dan meridhoi ya. Jadi hubungan dengan Allah ketika nafsul mutmainnah itu meridhoi dan diridhoi, saling gitu ya. Karena memang kenapa jiwa ini nantinya saling diridhoi dan meridhoi, karena dulu ketika di dunia jiwa ini sudah dilatih untuk saling ya menerima kasih sayang Allah, maka berusaha memberikan kasih sayang juga kepada Allah dan makhluknya yang lain ya. Menerima rizki dari Allah, dia juga berusaha menyerahkan ya rizki itu di jalan Allah ya. Jadi rodiyatan mardiyah itu saling meridhoi itu tercipta karena di dunianya sudah dilatih untuk saling meridhoi juga ya. Maka penting untuk kita menjaga nafas ini ya, atau nafsu ini atau jiwa ini berada dalam kondisi yang tetap mutmainnah di sepanjang kehidupan kita ya, yang relatif pendek ya. Karena disebutkan kan dunia ini pendek sekali ya. Bahkan ketika pendek dan nggak ada artinya gitu. Ada suatu kisah ya, nanti ya di hari akhir di masa ketika sudah masuk semua ya di
ada masanya Allah mengambil ya, nyomot gitu ya, salah satu penghuni neraka. Ya. Kemudian dia penghuni neraka ini dulu adalah orang yang di dunia itu mendapatkan kenyamanan yang paling nyaman di dunia, gitu ya. Kemudian dia ditanya, apakah dulu kamu di dunia pernah merasakan kenyamanan, gitu ya? Tapi karena dia berada di neraka yang sulit ya, maka dia mengatakan dia tidak pernah merasakan kenyamanan. Begitu juga dicomot ya penghuni yang merasakan kenikmatan ya, dikatakan kenikmatan dunia itu nggak ada apa-apanya sampai dia lupa gitu ya. Jadi begitulah ya, dunia yang sebentar ini kita pakai untuk menjaga nafsu kita supaya tetap dalam kondisi mutmainnah. Ya. Ya. Maka kita penting untuk tazkiyatun nafas ya. Jadi selain kita merawat tubuh kita ya, bukan berarti kalau sudah tazkiyatun nafas terus tubuhnya dibiarkan, enggak ya. Tapi ini adalah dua komponen yang harus sama-sama dipelihara, dua komponen yang harus sama-sama dijaga gitu ya, karena tubuh itu akan menopang nafas ya, begitu juga sebaliknya nafas akan menopang jasad ya, ini sama-sama memperkuat ya. Kalau badannya sakit ya, seperti saudara-saudara kita yang sedang sakit, mereka ini boro-boro gitu ya untuk sholat yang berdiri lama gitu ya. Bahkan orang sakit itu sampai diizinkan untuk sholat sambil duduk, sholat sambil tidur, bahkan sholat dengan isyarat mata. Karena memang ketika tubuh ini tidak mampu bergerak ya, ibadah kita menjadi kurang gitu ya, kurang. Maka ini ya adalah salah satu komponen yang penting ya, tapi komponen jasad juga tidak boleh dilalaikan ya. Tazkiyatun nafas ya, tazkiyah bermakna ini saya ambil dari buku terjemah Ihya Ulumuddin ya, Imam Al-Ghazali. Tazkiyah bermakna mensucikan ya. Tapi ternyata tazkiyah juga bermakna yang lain yang maknanya menumbuhkan ya. Sementara nafas adalah jiwa. Jadi ya. Saya ke mute ya? Udah ya? Ya, sudah apa Ustazah? Oh ya. Jadi tazkiyatun nafas itu bermakna upaya mensucikan jiwa. Ya. Jadi kenapa mensucikan jiwa? Karena jiwanya kotor, ya. Karena jiwanya ada debu-debu, ya, kotoran-kotoran yang menodai, gitu ya. Maka dia perlu disucikan. Ya. Kenapa perlu disucikan? Kenapa perlu dibersihkan? Karena jiwa yang kotor itu seperti halnya cermin. Ya. Kalau kita ngaca tadi pagi sebelum ke kantor pasti pada ngaca ya. Pasti pada ngaca ya. Kalau kita ngaca ya, kemudian cerminnya buram ya. Rasanya pakai bedak itu masih aja mukanya apa namanya? Kusem gitu ya. Padahal bedaknya udah harganya yang ratusan ribu gitu ya. Tapi kenapa mukanya masih kusem aja gitu ya. Udah pakai skincare yang mahal. Kenapa kalau bercermin selalu kusem aja gitu ya. Ternyata masalahnya ada di cerminnya ya. Maka begitulah hati kita ya. Ketika hati kita bukan hati kita ya, ketika hati itu kotor ya, maka sulit untuk melihat kebenaran ya. Seolah-olah ya itu tadi ya, kebenarannya tertutup dengan kotoran-kotoran yang menempel di hati ya. Itu tadi mukanya cantik, kelihatannya jadi kusem padahal enggak ya. Begitu juga hati juga seperti itu ya. Ketika kotor dia tidak bisa menangkap cahaya kebenaran ya. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah ya. Yang mulia dikatakan hina ya, dan sebaliknya gitu. Karena
kotor ya, maka perlu disucikan ya. Termasuk ketika kita merasakan malas ya. Nah, itu bisa jadi karena jiwanya ada kotoran, maka perlu dibersihkan, perlu disucikan ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ternyata ada menumbuhkan ya. Jadi jiwa ini perlu ditumbuhkan ya. Kalau dulu waktu kecil mungkin kita kalau ngaji itu ya, saya ingat banget dulu waktu kecil itu ngaji sama guru ngaji itu khatam Quran itu mungkin setahun lebih gitu ya. Karena memang ya baca Quran itu, ngaji itu ya pas ngaji sama guru itu aja gitu, dan itu setiap sore ya. Dan kalau yang menikmati masa-masa hidup di kampung gitu ya, ngaji sama guru kampung ya, itu indah sekali gitu ya, pergi rame-rame ya ke situ, kemudian bacaan Al-Quran kita disimak. Nah, terus ada hataman ya, kalau udah hatam itu wah bangga sekali rasanya gitu ya. Dan itu setahun lebih tuh ya, rutin ya, kita ngaji rutin itu paling saya ingat 1 ain gitu ya, waktu itu 1 ain tuh kurang lebih nggak sampai 1 halaman ya kalau sekarang. Ya pantas lah kalau setahun lebih ya, karena kan kalau kita pakai mushaf yang ini 360 hari ya, itu ya bisa hampir 2 tahun gitu hatamnya kalau 1 hari hanya 1 halaman ya. Itu rasanya bangga sekali gitu ya. Tapi sekarang ya, ketika kita sudah mengenal Islam lebih dalam, mungkin ya perlu menumbuhkan jiwa, sehingga 1 halaman sehari itu kurang. Ya. Kita perlu tumbuhkan, kalau kemarin 1 halaman, hari ini 1,5 ya. Besoknya lagi 2 halaman dan seterusnya ya. Sehingga jiwa kita terus tumbuh dalam kebaikan. Ya. Begitu juga hafalan Al-Quran ya. Jangan sampai hafalan Al-Quran yang dulu waktu SD itu sama aja sampai sekarang. Udah mungkin usianya udah pasti udah di atas 20 ya. Hafalan Quran 15 tahun yang lalu nggak nambah-nambah ya. Maka itu berarti jiwanya belum tazkiyah ya. Belum tumbuh, masih tetap segitu-gitu aja. Kenapa parameternya adalah bacaan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah cermin jiwa ya, cermin jiwa. Jadi kalau jiwa ini sehat, insya Allah interaksi dengan Al-Quran akan semakin baik ya. Begitu juga sebaliknya, kalau interaksi Al-Quran semakin baik, insya Allah jiwanya juga semakin tumbuh ya. Kalau jiwanya semakin tumbuh, nah kita akan kita akan bergeser ke kunci ya, kunci ya. Nah, kita masuk dulu ke kunci pembuka ya. Kunci pembuka, kunci pasti pembuka ya, bisa juga penutup ya kalau ini. Tapi seringkali hati kita ditutupi oleh pintu ya, atau tabir ini ya. Tabir yang seringkali kita sebut sebagai akal ya. Tapi sesungguhnya saya seringkali menyatakan ini ngeyelnya manusia gitu ya. Allah sudah menyatakan A, malah dibantah dengan B gitu ya. Nah, kunci pembuka ini ada di surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 ya. Jadi sebelum kita masuk ke sarana-sarana tazkiyatun nafas, kita harus buka dulu kunci yang ada di dalam hati kita ya. Karena kan nggak mungkin ya mau membersihkan hati ya kalau pintunya belum terbuka. Kita mau bersihin kamar, tapi kamarnya masih terkunci ya. Kita mau bersihin apartemen, kuncinya masih dibawa orang gitu ya, masih terkunci. Maka kita perlu mendapatkan kunci ini dulu ya. Kita buka dulu tabirnya, kita buka dulu pintunya ya. Dengan surat Al-Lail ayat 5 sampai 7 ya. Fa amma man a'ta wattaqa ya. Maka barang siapa memberikan hartanya dan bertakwa ya. Jadi kita buka gitu ya pintu itu dengan ya, dengan sedekah ya dan takwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik ya. Fasanuyassiruhu
lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, ya. Jadi yang pertama ya, kita siapkan kunci adalah kunci sedekah dan takwa. Jadi ini penting ya, ternyata sedekah ini jangan nunggu kaya untuk sedekah ya. Tapi sedekah ini bahkan yang terbaik itu kalau kita bisa sedekah setiap pagi ya, sedekah subuh ya. Sedekah setiap hari itu lebih bagus ya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mengerjakannya di sedekah subuh ya, subuh hari ya. Karena pada waktu subuh itu malaikat turun ke bumi ya. Kemudian mencari ya, barang siapa yang bersedekah maka aku akan memberikan berkah, mintakan ampunan kepadanya, kepada Allah ya. Tapi barang siapa yang tidak mau bersedekah, maka aku akan turunkan laknat. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi meskipun hanya 1.000, 2.000 ya, siapkan kenceleng subuh ya, mau kencelengnya nanti disalurkan setiap hari Jumat silahkan gitu ya. Tapi upayakan bisa setiap subuh ya. Ini bisa menjadi salah satu sarana pembuka hati kita ya. Wattaqwa, dan bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu pasrah. Takwa itu mengikuti gitu ya. Dan takwa ini harus diikuti dengan wasaddaqa bil husna, dan membenarkan yang terbaik ya, membenarkan apa-apa yang datang dari Allah ya. Sehingga nanti ketika saya baca ini ya, itu jangan dibantah dulu gitu ya. Kadang-kadang ini ya salah satu contohnya misalnya, keutamaan qiyamul lail itu ya, salah satu keutamaan qiyamul lail itu ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menguatkan kita di siang hari, ya. Menguatkan tubuh kita ya, menguatkan kapasitas sebenarnya, bukan hanya tubuh tapi kapasitas secara keseluruhan, apakah itu daya pikir, kreativitas ya, kemudian kejelian menangkap informasi ya, itu bisa diasah, bisa dikuatkan dengan sholat malam ya. Ini ketika disampaikan materi seperti ini ya, seringkali ya, ketika hadis ini disampaikan ya, seringkali yang dikeluhkan langsung gini, biasanya bilangnya, masa sih gitu ya, aku tuh kalau bangun malam gitu terus biasanya siangnya tuh ngantuk banget, malah nggak bisa kerja gitu ya. Iya, terus jadinya malah ketiduran di kelas. Ada yang kalau anak sekolah bilang gitu ya, malah ketiduran di kelas kalau sholat malam, kalau sholat tahajud terus ketiduran di kelas. Jadi pemberitahuan ya, info dari Allah itu dibantah dulu gitu ya. Maka Allah tidak akan memberikan ayat yang ketujuh ya. Fasanuyassiruhu lil yusra ya. Jadi Allah itu berjanji fasanuyassiruhu lil yusra ya. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan ya. Jadi Allah itu berjanji memberikan kemudahan kalau kita wasaddaqa bil husna ya. Jadi benarkan dulu, terima dulu, yakini dulu gitu ya. Maka Allah pasti akan memberikan kemudahan ya. Kerjain dulu gitu, kalau kita udah menerima ya, membenarkan ya, kemudian berusaha mengerjakannya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Insya Allah kita sudah mendapatkan ya yusro yang Allah berikan ya di ayat 7 ini ya, fasanu yassiruhu lil yusro ini ya. Salah satunya adalah yusro menghadiri kajian pada siang hari ini ya. Alhamdulillah ada 70 partisipan ya yang Allah berikan yusro. Sementara mungkin ada ratusan atau ribuan di luar sana ya Allah tidak berikan yusronya. Kenapa Allah berikan yusro? Karena pasti yang hadir di sini ya, ibu-ibu, kakak-kakak yang hadir di sini sebelumnya pasti sudah wasaddaqa bil husna. Sudah membenarkan ya bahwa kalau ikut kajian ini kita akan dapat ilmu. Kalau ikut kajian ini kita akan dapat pencerahan misalnya gitu ya. Kalau ikut kajian ini ya paling enggak kita dapat ketemu, berkumpul dengan orang soleh ya, itu udah ampunan, rahmat dari malaikat. Maka Allah berikan yusro. Yusronya apa? Kemudahan untuk hadir di majelis ini. Sebaliknya ketika seseorang itu ya berada di tempat
yang terbaik sekalipun ya, kalau dia tidak mau bertakwa ya, tidak juga mau shadaqah bil husna gitu ya, dia tetap tidak akan dimudahkan oleh Allah ya. Maka jangan iri pada orang lain ya. Mungkin ada yang bilang, dia mah emang gitu, pantes lah dia hafalan Qurannya banyak, orang dia tinggalnya di pesantren, kalau aku kan nggak mungkin lah gitu ya. Nah itu kan, jadi kalau aku nggak mungkin ya, itu adalah kalimat yang berlawanan dengan wasaddaqah bil husna ya. Maka selalu buka jiwa kita dengan selalu wasaddaqah bil husna. Jadi kalau ada mendapatkan ilmu, langsung terapkan ya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan yusro berikutnya ya. Jadi kalau sekarang mendapatkan yusro hadir di majelis ilmu ya, insya Allah berikutnya kita akan mendapatkan yusro yang lain. Apa? Mungkin kemudahan sholat tepat waktu ya, mungkin kemudahan untuk membaca Al-Quran secara rutin ya, mungkin kemudahan untuk berbakti kepada orang tua, mungkin kemudahan untuk menimbulkan rasa cinta ya di hati pasangan gitu ya, suami. Padahal tadinya susah ya, kayaknya suami cuek banget gitu ya, tapi ternyata setelah hadir kajian jadi lebih mudah untuk melunakkan hati suami misalnya gitu ya. Jadi yusra itu nanti akan bertambah gitu ya, seiring dengan fase wasaddaqah bil husna kita ya, seiring dengan proses kita membenarkan kebaikan itu ya. Maka ya ini ya sarana 4 sarana tazkiyatun nafas adalah berzikir ya. Yang pertama adalah berzikir ya, di surat Az-Zariyat. Ini tadi nggak keburu ya untuk menjabarkan sarana. Yang pertama adalah berzikir ya di surat Az-Zariyat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Maaf, Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ayat 31 ya, 13:31. Sungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Jadi ayat ini secara pasti ya menjanjikan kepada kita, kalau hati sedang gelisah, kalau hati sedang sedih, kalau hati sedang cemas ya menghadapi pandemi seperti ini, pasti cemas ya, mendengarkan teman kita sakit ya, atau mungkin ya saat ini kondisi di rumah saya juga anak-anak positif ya. Jadi yang positif ini malah anak kecil-kecil ya, anak yang terkecil yang usianya 12, 16, 12 dan 8 tahun yang positif. Ya, mereka isolasi mandiri. Ya, awalnya sungguh rasanya takut gitu ya, ada rasa takut, ada rasa gelisah, ya Allah. Sampai pikiran yang terburuk adalah kalau sampai gitu ya, engkau ambil duluan salah satu dari mereka gitu ya. Itu saking jeleknya gitu ya, gelisahnya hatinya. Tapi Allah berjanji, ala bizikrillahi tatmainnul qulub ya. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram ya. Maka perbanyak ya. Jadi zikir itu asal katanya adalah zikro. Zikro itu maknanya mengingat ya. Tapi kemudian mengingat itu selain ada di dalam pikiran juga dihadirkan di dalam lisannya. Maka zikir itu ada tasbih, ada ada tahmid, ada tahlil, ada takbir ya. Dimana masing-masing zikir itu ya di dalam Al-Quran ya, kalau kita ingin mendapatkan efek dari zikir itu, Allah menyebutkan dengan zikron katsiro ya, zikir yang banyak. Jadi kalau kita selama ini merasa zikir 33 ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, habis sholat ya, itu kita merasa sudah banyak ya. Maka sebenarnya itu baru standar gitu ya, baru standar ya. Karena kalau dilihat jamnya gitu ya,
kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 itu, kalau pernah lihat jam gitu ya, nggak nyampe 5 menit. Ya. Apalagi kalau modelnya kilat. Subhanallah, 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 subhanallah gitu ya. Kadang-kadang Allahu Akbarnya bar gitu ya. Nah, kalau pakai kilat gitu lebih cepat lagi ya. Tapi coba lebih pelan gitu ya, itu paling 5 sampai 10 menit ya. Itu kita udah pelanin ya. Bahkan mungkin dipanjangin ya. Tasbihnya dipanjangin. Ya, atau mungkin ditambah ya, ada juga yang zikir pagi itu ditambahkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Itu sama dengan membebaskan 100 budak. Ya. Satu budak itu kurang lebih, kalau ya kita sekarang udah nggak ada, tapi kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, satu budak itu bisa senilai mungkin satu mobil lah gitu ya, katakanlah 120 juta gitu ya. 120 juta kalau kali 100 sudah berapa itu? Ya segitulah gitu ya, 1,2 miliar ya, 1,2 miliar ya. Itu kan 1 miliar aja kita belum pernah ya rekeningnya keisi 1 miliar ya. Saya itu ya belum pernah keisi. Tapi hanya dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sedekahnya udah 1 miliaran setiap hari. Kalau dibaca 2 kali berarti sehari 2 miliar. Masya Allah gitu ya. Kita kerja banting tulang aja nggak mungkin sehari dapat segitu gitu ya. Ini hanya dengan lisan yang ya kurang lebih itu tadi ya 15 menit paling gitu ya, itu sudah sedekahnya senilai 2 miliar sehari. Luar biasa ya. Jadi zikir ya, Allah bizikrillahi tatmainnul qulub ya. Jadi dalam kondisi pandemi yang seperti ini, ketika berzikir akan hadir ketenangan hati ya. Itu janji Allah ya. Tapi seringkali ya itu tadi ya, kita kembali ke kunci ya. Ada orang-orang yang terkunci atau mungkin belum terbuka sempurna pintu hatinya, sehingga dia masih merasa, aku tuh kalau zikir kok tambah gelisah ya, aku tuh tenangnya tuh kalau dengerin musik gitu, dengerin lagu yang iramanya tenang gitu ya, musik-musik relaksasi, baru deh itu rasanya tenang. Maka itu kembali buka hatinya, buka kuncinya ya. Berarti kita masih belum jujur dalam mencintai Allah, belum jujur dalam meminta kepada Allah, karena kita masih cari yang lain, padahal Allah sudah menegaskan bahwa ala bizikrillahi tatmainnul qulub ya. Pasti ya, itu pasti ya. Jadi kalau awal-awal mungkin masih belum merasakan ketenangan, itu lanjutkan aja zikirnya, lanjutkan dulu zikirnya sampai akhirnya kita bisa merasakan ketenangan itu ya. Tenangkan. Kadang-kadang ini ya, kenapa sih belum merasakan ketenangan itu? Karena nggak jujur ya. Jadi lisannya berzikir mungkin subhanallah 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 subhanallah, tapi nah ini fenomena yang terjadi jamak terjadi saat ini ya, lisannya berzikir subhanallah walhamdulillah tapi tangannya pegang HP, balesin chat. Jadi zikirnya itu cuma di lidah saja, tidak sampai ke hati, apalagi sampai ke pikiran. Udah di lidah saja ya, maka itu dikatakan zikir yang tidak jujur ya. Zikir yang pura-pura ya. Zikir yang formalitas. Yang penting udah zikir gitu ya. Sehingga dia tidak mendapatkan manfaat atau dampak dari zikirnya ya. Insyaallah ya, ketika kita berzikir dengan zikron katsiro, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Allah akan memberikan kepada kita ketenangan dan jiwa yang bersih, jiwa yang semakin tumbuh ya. Kemudian yang kedua, sarana yang kedua adalah istighfar ya. Istighfar ini dan bersamaan dengan tasbih itu Allah sebutkan di surat Az-Zariyat ya.
Az-Zariyat ayat 18 ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka di akhir malam ya, itu memohon ampunan ya. Jadi istighfar ini terutama dilakukan di akhir malam ya. Ashar ya. Jadi ashar itu waktu sahur. Waktu sahur itu adalah beberapa saat sebelum subuh ya. Beberapa saat itu di dalam sebuah riwayat disebutkan kurang lebih 50 ayat ya. 50 ayat yang panjang-panjang ya. Itu dikatakan kurang lebih waktunya nggak sampai 1 jam ya. Itu nggak sampai 1 jam sebelum subuh ya. Jadi waktu ashar kalau kita sahur ya, sahur itu sebenarnya adalah waktunya ya. Waktu sahur itu waktu ya. Tapi waktu sahur ini bisa diisi dengan banyak hal ya. Apakah makan sahur ya kalau lagi mau puasa, termasuk salah satunya adalah beristighfar ya. Apa ya orang-orang yang beristighfar ini ya dikatakan adalah orang-orang yang akan mendapatkan rizki ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ya. Jadi ini rangkaian ayatnya adalah dari ayat 15 ya. Jadi ciri-ciri ya, ciri-ciri ahli surga di dunia itu melakukan hal-hal ini ya. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin ya. Maaf 15-nya ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun ya. Sungguhnya orang-orang beriman itu mereka berada di dalam taman-taman surga dan mata airnya. Apa ya? Mereka akhiri nama atahum rabbuhum, mereka mengambil apa saja yang diberikan oleh Rabb mereka. Jadi di surga itu apa aja diambil, apa aja boleh dimakan, gitu ya. Bahkan khamr boleh diminum ya. Jadi nanti insya Allah ya di surga udah nggak kayak zamannya Nabi Adam lagi ya. Kalau zamannya Nabi Adam dan Siti Hawa itu nggak boleh makan buah khuldi ya. Insya Allah kita udah nggak mengalami itu lagi ya. Udah nggak ada setan lagi ketika kita masuk ke surga ya. Jadi boleh ya, akhidhi nama atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin ya. Semuanya mereka sebelum itu adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik ya. Orang-orang yang berbuat baik dan melakukan perbaikan ya. Apa cirinya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un ya. Sesungguhnya mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya, nanti ini terkait dengan yang terakhir ya, karena itu adalah puncaknya, ya, puncak dari tazkiyatun nafasnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Jadi istighfar ini menjadi salah satu ciri muhsinin, ya, salah satu ciri orang yang melakukan perbaikan. Salah satu ciri orang yang selalu memperbaiki diri adalah beristighfar. Ya. Karena dengan istighfar ini kita mengoreksi diri kita sebelum mengoreksi orang lain. Ya. Jadi istighfar itu ya, kita mengoreksi diri kita. Ya. Kita koreksi diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh mata kita hari itu. Ya. Maka kita kenang, ya Allah, mataku sudah melihat yang tidak halal, maka istighfari perbuatan mata itu. Ya, ya Allah, telingaku sudah mendengar yang haram, maka istighfari apa yang dilakukan oleh telinga kita. Dan seterusnya ya, sampai lidah ya. Kalau perempuan tuh kan katanya berapa? 20.000 kata sehari ya. Jadi bayangkan ya, kalau 20.000 kata, kalau dia banyak baca, banyak ilmu, insya Allah 20.000 kata itu menjadi sesuatu yang bermakna ya. Tapi sebaliknya juga, kalau tidak ada imannya, dengan ilmunya dia akan merusak dunia dengan 20.000 kata sehari. Jadi apakah cukup ketika istighfarnya hanya 100 kali, ketika kata-kata yang keluar 20.000? Ya. Maka ya itu kita sendiri ya yang bisa
menilai gitu ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal beristighfar 70 kali dalam sehari. Ya. Di hadis yang lain disebutkan 100 kali dalam sehari. Ya. Nah, kita dengar para ulama itu membaca istighfar itu bukan hanya ratusan, ya. Ada yang 1000, ada yang 2000, ya. Dan itu dilakukan asharihim, di waktu sahur. Ya. Kalaupun tidak di waktu sahur, itu pun tak mengapa gitu ya, kita lakukan istighfar itu di sepanjang hari gitu ya, dengan istighfarnya. Kemudian sarana yang ketiga adalah Al-Quran ya, di mana Al-Quran itu adalah nikmat yang pertama dan utama ya. Jadi di dalam surat Ar-Rahman, di surat yang ke-55 ya, setelah Allah menyebut asmanya ya, Ar-Rahman ya. Ini adalah salah satu asma Allah di dalam Asmaul Husna yang bermakna yang Maha Pengasih ya. Maka yang pertama disebutkan, nikmat yang pertama ya, adalah Allamal Quran ya, yang telah mengajarkan Al-Quran ya. Maka Al-Quran ini adalah sarana terbaik ya di dalam tazkiyatun nafas ya. Yang ini ya, yang di dalam surat Al-Qamar Allah menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Fahal mim muddakir ya. Itu di surat Al-Qamar ayat 17 ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Jadi ini kaitan antara surat Al-Qamar dengan Ar-Rahman ya. Jadi surat Ar-Rahman ini Al-Qamar ini ada 3 kali ya, Allah menyebutkan walaqad yassarnal Qur'an ya. 3 kali Allah menyebutkan sesungguhnya aku memudahkan Al-Quran. Disebutkan lagi ya, sesungguhnya aku memudahkan Al-Quran. Disebutkan lagi, sesungguhnya aku memudahkan Al-Quran. Artinya apa? Benar-benar ya, Al-Quran ini mudah. Ya, maka buka dulu kuncinya, itu tadi ya, kembali ke surat Al-Lail lagi. Ya. Buka dulu kuncinya. Yakini dulu bahwa walaqad yassarnal Qur'an. Allah memudahkan Al-Quran ini. Jadi kalau kita merasa ya Allah susah banget ya, 1 juz sehari itu kan banyak banget ya. Kalau ini kan 20 halaman ya. Coba kita konversikan ke waktunya ya. Waktunya kalau kita baca tartil pelan-pelan 1 juz itu 1 jam ya. Kalau kita bisa bekerja di kantor 8 jam sehari, maka 1 juz sehari itu hanya 1/8 dari jam kerja kita. Kan kalau di rumah ibu-ibu repot ya, mau pergi ke kantor tuh jam 8 ya. Sebelum ke kantor kan sekarang WFH banyak kan mungkin ya. Kalau dulu apalagi ya, WFH itu kan macet dulu ya. Berangkat dari rumah jam 6, sampai di rumah ada yang jam 10 malam gitu ya. Nah, kalau kita belain pekerjaan kita sedemikian rupa, masa iya sih Al-Quran yang Allah janjikan walaqad yassarnal Quran nggak kita belain gitu ya. Hanya 1/8 kok ya, kalau ngikutin jam kerja doang ya. Tapi kalau kita rangkai dengan yang lain-lain, hanya 1/10, hanya 1/12 kok dari waktu yang lain ya. Jadi kalau untuk bekerja saja kita belain sedemikian rupa, maka belain dong Al-Qurannya ya. Supaya jiwa kita bersih, supaya jiwa kita tumbuh ya. Dan insya Allah ya, ketika jiwa kita bersih, jiwa kita tumbuh, Allah akan memberikan kemudahan ya. Nanti di Qiyamul Lail ya akan lebih dalam ya, karena Al-Quran ini ya akan sangat dekat korelasinya, sangat inherent gimana itu namanya, lekat sekali Al-Quran itu dengan Qiyamul Lail ya. Karena waktu terbaik membaca Al-Quran itu memang di malam hari ya. Meskipun tidak menafikan bacaan Al-Quran di siang hari ya, anal laili wa atrafan nahar ya, di malam hari dan di siang hari ya. Jadi ada bacaan siang, ada bacaan malam ya. Tapi
Al-Quran ini lekat dengan qiyamul lail ya. Maka coba kita bertanya pada mereka yang berhasil menghafal Al-Quran, biasanya mereka qiyamul lailnya kencang gitu ya, dipakai bacaan Al-Quran itu untuk qiyamul lail. Sampai jam berapa ya? 5 menit lagi boleh Ustazah, nanti kita 5 menit lanjutkan lagi. tanya jawabnya. Oke. Nah, qiyamul lail ini ada di surat ya Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila ya. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil ya. Ini adalah sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang beriman itu malamnya nggak semuanya dipakai untuk tidur. Ya. Tapi sebagian untuk tidur, sebagian untuk qumil lail ya, untuk qiyamul lail, untuk bangun di waktu malam ya. Disebutkan nisfahu aw yanqus minhu qalila ya. Separuh atau kurang sedikit dari itu ya. Nah, ini ya kaitannya dengan Al-Qur'an ada di ayat 4. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila ya. Atau lebih dari itu, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan ya. Jadi ini yang menjadi landasan bahwa membaca Al-Quran itu diutamakan di malam hari ya. Ketika qiyamul lail ya, bisa dibaca dalam qiyamul lail sambil sholat atau di luar sholatnya. Jadi kalau belum hafal ya dibacanya di luar sholat ya. Tapi kalau kita sudah punya hafalan, itu baca ya, hafalannya dipakai untuk qiyamul lail itu sendiri ya. Bahkan begitu urgennya qiyamul lail ini sehingga di ayat 20-nya untuk orang yang sakit, untuk orang yang berperang, untuk orang yang dalam perjalanan itu tetap diwajibkan ya, atau tetap dihimbau gitu ya. Tapi sebenarnya nih ada beberapa ulama menyatakan tetap wajib gitu ya untuk qiyamul lail ya. Jadi kalau memang lagi berat ya, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Bacalah yang ringan ya. Ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang ringan aja dari Al-Qur'an. Kalau kondisinya 3 itu tadi ya. Sakit, dalam perjalanan, dalam peperangan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Bacalah yang ringan-ringan ya. Tapi nah, kalau kita terpenuhi nggak tiga-tiganya ya? Kan nggak sakit ya, nggak dalam perjalanan, nggak dalam peperangan, berarti pakainya ayat depan tadi, bukan ayat 20 gitu ya, setengah malam gitu ya, setengah malam. Kalau nggak sakit, nggak dalam perjalanan, nggak sedang berperang, itu kan berat banget ya, bukannya tidur harus 8 jam sehari misalnya gitu ya. Nah ini, kembali lagi kita buka kunci pintu hati kita. Kita terima ini dulu, kita coba dulu gitu ya, kita coba laksanakan dulu, insya Allah nanti Allah akan fasanuyassiruhu lil yusra ya. Jadi kalau kita coba dulu, kita yakini dulu, maka nanti Allah yang akan memberikan kemudahan ya. Tiba-tiba nanti Allah akan mudahkan kita untuk bangun jam 3 misalnya gitu ya. Tiba-tiba Allah mudahkan kita untuk nambah meskipun hanya satu ayat dan seterusnya ya. Kok nggak ngantuk lagi ya, ternyata benar ya. Iya ya, ternyata benar loh, kalau sholat malam itu ternyata di kantor itu ini ya, ada yang mengatakan di kantor itu jadi mikir itu jadi lebih jernih, mengambil keputusan itu lebih cepat ya, dan seterusnya ya. Karena memang Allah berjanji memberikan maqam mahmuda untuk orang-orang yang melakukan qiyamul lail ya. Ini ya sarana-sarananya yang dengan itu ya kita menjadi orang-orang yang berbobot ya, yang dengan kualitas itu Allah akan menjauhkan ya musibah dari kita semuanya. Nah, ini ada ta'awudz syamil ya. Ini kemarin saya dapat dari Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ya, sebuah doa perlindungan yang menyeluruh ya, yang dibaca oleh Nabi SAW setiap hari.
Kalaupun kita belum mampu bacanya setiap hari, bisa dibaca sepekan sekali ya, atau 2 hari sekali ya. Kalau 2 hari nggak bisa, sepekan sekali, kalau nggak sebulan sekali ya. Tapi ini sungguh perlindungan yang menyeluruh ya. A'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barru wala fajirun min syarri ma khalaqa wa baro'a daro wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zaro'a fil ardi wa baro wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yataruqu bi khairin ya Rahman ya. Ini artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna yang tidak bisa dilawan oleh orang yang baik maupun orang yang jahat dari kejahatan yang Allah ciptakan baik yang menyebar atau tidak ya. Jadi sesungguhnya kejahatan itu juga Allah ya yang menciptakan. Aku berlindung dari kejahatan apa saja yang turun dari langit dan kejahatan apa saja yang naik ke atasnya ya. Jadi kejahatan itu ada yang turun dari langit, ada yang naik ya. Dan itu bertemu di bumi ya. Aku berlindung dari kejahatan yang ada di bumi yang mudah menyebar dan dari kejahatan yang keluar daripadanya ya. Jadi yang timbul di muka bumi maupun yang keluar dari bumi ya. Aku berlindung dari kejahatan fitnah yang terjadi pada malam dan siang hari. Aku berlindung dari kejahatan yang datang tiba-tiba pada malam hari, kecuali yang datang dengan kebaikan, wahai Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah Yulia sudah menyampaikan materinya dengan padat sekali sehingga kita bisa belajar dari itu tazkiyatun nafs, kemudian kunci utama untuk kita buka sampai dengan sarana-sarana yang kita bisa lakukan sebagai seorang mukmin untuk terus mensucikan atau juga menumbuhkan daripada jiwa kita itu sendiri. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk, saya izin bacakan ya Ustazah. Ya. Ustazah izin bertanya terkait hafalan Al-Quran atau hadis. Bagaimana ya Ustazah, kondisi sekarang ini cukup melelahkan sehingga tiap kali dicoba untuk menghafal, tidak hafal-hafal juga. Murojaah juga sering gagal, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Kira-kira ada step agar pikiran kita jernih, bisa murojaah lagi, sehingga apa yang kita yang sudah pernah dihafal pun itu bisa menjadi hafal. Syukran Ustazah. Ya. Ya ini ya, kita kembali ke kunci tadi, bahwa memang salah satu sifatnya atau nama dari Al-Quran adalah asyifa atau obat ya. Jadi Quran ini adalah obat ya, penyembuh ya. Maka ketika kita belum merasakan kenyamanan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, rasanya ngafalin itu berat gitu ya, rasanya baca Quran itu nggak nyaman ya. Karena memang jiwanya masih sakit ya. Jiwanya sedang sakit, jadi nggak bisa menikmati sajian Allah yang sesungguhnya sangat nikmat ya. Sama kayak orang lagi sakit ya, dikasih makan paling enak sedunia juga dia bilang nggak enak ya. Ini kemarin coba deh ya tanya sama, kalau ada yang mantan COVID ya, apalagi ya orang COVID itu luar biasa. Nikmat penciumannya dicabut sama Allah. Dan ternyata penciuman itu adalah penentu 40% dari nafsu makan. Jadi begitu seseorang itu kehilangan penciumannya, dia nggak bisa mencium aroma makanan, itu nafsu makannya akan berkurang drastis ya. Terus dengan nafsu makan yang berkurang, kalau dia semakin diturutin gitu ya, nafsu makan yang berkurang itu, dia akan semakin drop biasanya gitu ya. Maka biasanya apa advice-nya kalau pada orang yang nggak mau makan gitu? Dipaksa, ya nggak? Dipaksa dia makannya, pokoknya dipaksa. Meskipun sedikit makan deh gitu. Karena dari makanan itu nanti kamu akan sembuh. Biasanya gitu nggak?
paksa, meskipun hanya sedikit. Maka begitulah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita belum merasakan nikmatnya, membaca apalagi menghafal, terus terasa ya, ini kembali lagi ya, buka kuncinya, karena itu ada blocking di situ, ada blocking. Susah banget sih gitu ya, hafal Quran ini susah banget sih. Gitu. Padahal jadi salah satu caranya itu Qurannya dibuat kecil-kecil ya. Jadi kalau kita baca Quran yang 30 juz langsung tebal begini kan beban ya. Ya Allah, ini kapan hafalnya 30 juz ya? Dibaca gitu ya. Jangankan menghafal ya, membaca aja gitu. Itu enggak ya? Targetnya 1 juz nih ya. Buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa misalnya? An-Naba ya. Amma yatasaalun ya. Baru baca 1 ayat. Dilihat halaman bawahnya. Ya Allah. Masih 19 halaman lagi. Sejauh. Itu enggak baca Quran? Ya. Karena emang jiwa kita sering gitu ya. Masih belum bisa menikmati gitu loh baca Quran tuh. Jadi nggak sabar baca Quran. Baru baca amma ya tasalun ya. Itu kan nggak sampai 1 baris. Itu cuma 1/3 baris ya. Tapi rasanya udah masih banyak banget sih gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya, ya memang dibaca dulu, dipaksa dulu di awal-awal ya. Karena nanti ketika kita fasanuyassiruhu lil yusra itu, kalau kita sudah wasodaqabil husna ya. Kita yakini dulu, kerjain aja dulu gitu ya. Nah, tentu dibantu dengan yang poin pertama dan kedua ya, kita perbanyak zikir, kita perbanyak istighfar ya. Bisa jadi memang hati kita masih banyak nodanya. Sehingga itu makanan sesuatu yang indah jadi terlihat tidak indah karena memang masih banyak nodanya. Jadi perbanyak dulu istighfarnya, istighfar yang jujur ya, benar-benar jujur, kita jujur istighfarnya. Jadi kalau kita mau menghisap tangan, hisaplah tangan kita itu. Hari ini tadi udah nulis apa aja, hari ini tadi udah nge-share apa aja, hari ini tadi udah apa tangannya, tanda tangan apa aja gitu ya. Kalau tanda tangannya punya power gitu ya, udah tanda tangan apa aja misalnya. Istighfar dihisap betul gitu ya, kita istighfar dengan jujur. Insya Allah ya kalau itu kita kerjakan, Allah akan berikan kemudahan. Dan memang nggak ujuk-ujuk ya. Kalau ini itu tadi bisa dibagi ya Qurannya. Kalau 30 juz itu terasa berat. Saya tuh Quran itu saya bedah gitu ya. Bukan dibedah ini ya, bukan bedah buku ya, tapi Qurannya saya bagi-bagi menjadi juz 1 juz. Jadi kalau udah nggak terasa gitu loh, alhamdulillah udah selesai. Padahal baru selesai juz 1, itu kan bacanya ya. Nah kalau menghafal mungkin lebih mudah lagi kalau kita bisa membiarkan 1 halaman saja. Jadi 1 halaman, udah 1 halaman ini sendirian, kalau perlu dilaminating. Jadi kita nggak terbebani dengan halaman berikutnya. Ya. Kemudian pakai untuk sholat. Ya. Meskipun hanya 1 ayat nggak apa-apa. Kayak aja amma yatasaalun gitu. Allahu Akbar nggak apa-apa. Baru 1 ayat memang hafalnya kok. Tapi kita syukuri dengan membacanya ketika sholat. Dan biasanya kalau kita lagi menghafalkan itu, hafalkan dengan artinya, itu akan lebih terasa di hati. Dan kalau udah lebih terasa di hati, itu kita lebih mudah menikmatinya. Sambil membayangkan kejadian cerita Al-Quran itu, kita bayangkan ya, kita hadirkan, insya Allah itu lebih mudah. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Ini bukan ini sih ya, bukan menjawab ya, lebih ke sharing ya. Saya juga mengalami, saya juga masih terus belajar gitu ya untuk seperti itu. Alhamdulillah, semoga bisa menyemangati kita juga semuanya gitu. Kita harus dipaksa dulu memang ya Ustazah ya gitu. Ya. Semoga nanti dengan kita terus beristighfar,
Allah bukakan hati kita untuk bisa terus bertakarub dengan Al-Quran, insya Allah, amin, amin. Ini ada pertanyaan lagi, Ustazah. Bagaimana cara memunculkan zikir dalam hati yang khusyuk tanpa terpikir urusan dunia? Masya Allah. Berarti, monggo tafadhol, Ustazah. Ya, ini menarik ya. Ternyata khusyuk ini adalah salah satu ilmu yang pertama dicabut di dunia. Ya. Jadi ada dua hal yang terjadi di akhir zaman. Ya. Yang pertama adalah dicabutnya rasa khusyuk. Yang kedua adalah timbulnya rasa wahan atau apa? Cinta dunia takut mati. Ya. Jadi ketika ya sekarang ya banyak orang yang merasa kok saya susah banget ya khusyuk, ya saya juga gitu ya, sama kita. Maka ketika saya membaca hadis itu, oh jadi gitu ya. Maka kita harus kemudian menyadari bahwa belajar khusyuk kita harus lebih keras daripada belajar khusyuknya para sahabat. Karena kondisinya memang di akhir zaman itu ilmu khusyuk itu akan dicabut lebih dahulu. Dan kemudian bersamaan dengan itu diturunkan wahan. Ya. Ditimbulkan wahan di hati orang-orang. Ya. Maka yang menjadi pelajaran adalah, jadi kalau khusyuknya susah, berarti ada wahan di dalam hati kita. Ya. Sebaliknya, ketika seseorang berhasil khusyuk, berarti orang itu sudah berhasil mengusir wahan. Ya. Apa wahan? Cinta dunia dan takut mati. Karena nyatanya memang orang yang kehilangan khusyuk itu kan biasanya yang dipikir dunia ya. Orang tadi tuh nggak kepikir gitu loh, nggak ada ide sama sekali. Begitu sholat loh, idenya kok muncul gitu ya. Rasanya, oh iya nanti aku harus ini nih, harus kontak Pak itu, harus mention ibu itu, ya. Kemudian aku harus bikin invoice ini, misalnya gitu ya. Padahal tadi nggak ada kepikiran seperti itu ketika belum sholat, ya. Tapi begitu sholat itu kayak, wah itu ya, ini. Atau mungkin nggak sholat ya, baca Quran aja kadang-kadang gitu, ya. Lagi baca Quran tiba-tiba ingat, oh iya aku kan tadi mau nelpon Pak itu ya gitu ya, terus nelpon deh, terus akhirnya Qurannya ketinggalan ya, Qurannya terabaikan ya. Jadi itu bahwa khusyuk itu lawannya wahan, cinta dunia takut mati. Jadi kalau kita mau khusyuk, maka jauhkan dunia dari kita. Jadi kalau ini ternyata ada ilmunya ya, ilmu neurosainsnya itu menyatakan ketika seseorang berada dalam kondisi yang rileks ya, itu dia akan mudah untuk memikirkan segala hal gitu ya. Tapi ketika seseorang fokus ya, maka dia tidak mudah untuk dicemari dengan pemikiran yang lain. Ini contohnya gini. Jadi ini ilmiah ya. Jadi kalau seseorang lagi kerja misalnya ya, lagi ada deadline gitu kan. Deadline-nya jam 1. Kayak tadi tuh. Kayak tadi ya, saya ada deadline-nya jam 11.30. Karena baru dapat ya infonya semalam, sementara malam sudah ada deadline yang lain, jadi malam belum bisa ngerjain PPT. Baru tadi tuh jam 10 baru kepegang PPT-nya. Itu benar-benar tuh jam 10 meskipun tang ting tung suara yang lain diabaikan karena nggak bisa, cuma 30 menit waktunya bikin PPT gitu ya. Maka yang lainnya terabaikan, fokus dengan satu hal ya. Tapi kalau kita santai ya, lagi masak ya, lagi beberes ya, itu kadang-kadang tuh timbul ya pemikiran, nanti ini, nanti itu, nanti begini, nanti begitu gitu ya. Atau mungkin fokus yang lain ya, kalau kita lagi dengan keluarga misalnya, lagi main sama anak dan lagi fokus gitu ya, fokus dengan mainan itu, biasanya kita bisa fokus, nggak mikirin yang lain-lain.
Itu memang dinamika otak seperti itu. Maka penting untuk bisa menghadirkan fokus di dalam sholat, ya salah satunya adalah dengan memahami arti bacaan sholat. Ya. Jadi ketika membaca Allahu Akbar, kita hadirkan kebesaran Allah. Ya. Kita rasakan kecilnya kita. Ya. Ketika kita membaca Allahu Akbar, ya, kita yakinkan bahwa dengan bersama Allah yang maha besar, cita-citaku yang besar bisa dibantu sama Allah. Yakin. Jadi bagi orang beriman, dia selalu punya cita-cita yang amazing, ya, yang nggak masuk akal. Ya. Bahkan kalau kita ikut training motivasi, ya, kalau kita punya cita-cita dan cita-cita itu diketawain sama orang, berarti udah benar cita-cita itu. Udah cukup gede gitu. Sehingga orang meremehkan. Tapi mintanya sama Allah. Dengan apa? Allahu Akbar. Udah, dengan Allahu Akbar insya Allah ya, Allah akan memberikan kebesarannya, kekuatannya untuk membesarkan kita. Ya, kita ini hamba yang kecil. Ya. Sebaliknya, kemudian kita akan merunduk dalam Allahu Akbar itu. Ya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita bayangkan betapa Allah sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Ya, salah satunya tadi yang saya ceritakan di awal. Oksigen dikasih gratis. Ya. Bahkan oksigen ini, kalau kita bayar pakai gaji kita, nggak cukup gaji kita untuk bayar oksigen doang. Belum lagi itu oksigennya, belum kemampuan paru. Ya. Jadi kalau oksigen itu kan dialirkan pakai sungkup, ya, atau pakai selang yang dua, ya, nasal atau pakai sungkup. Ya. Tapi kalau kapasitas parunya nggak berfungsi, harus pakai ventilator namanya. Ventilator berapa? Mungkin bisa dicek ya, di rumah sakit itu nilainya paling nggak juta ya, sehari. Padahal gajinya mungkin 1 juta itu seminggu ya. Nah, bayar ventilatornya aja, katakanlah ventilator itu 1 juta sehari. Ya. Itu hanya soal pernafasan. Ya. Maka Ar-Rahmanir-Rahim ya, Bismillahirrahmanirrahim itu hadirkan betapa Allah itu sangat cinta, sangat sayang pada kita. Jadi kalau kita sudah merasakan Ar-Rahmanir-Rahim ini, pergi deh rasa-rasa yang lain. Ya Allah, gini amat sih punya hidung pesek. Hilang itu, rasa itu. Karena apa? Kita bersyukur orang lain nggak bisa mencium. Padahal hidungnya mancung. Sementara kita hidungnya pesek tapi masih bisa mencium, masih sehat, nggak kena COVID. Ya. Mungkin yang lain berpikir, ya Allah, ini mata ya udah tua banget ya, udah keriput gitu ya, udah kantong mata. Ya. Tapi itu akan pergi begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain mungkin nggak bisa baca, nggak bisa lihat ya. Ada yang stroke mata ya. Jadi ada teman lebih muda dari saya, karena stroke ya lebih serang adalah penglihatannya. Jadi badannya sehat tapi penglihatannya hilang. Masya Allah ya. Jadi kalau cuma kantong mata kecil gitu ya, alhamdulillah masih bisa baca Quran dan seterusnya. Jadi hadirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dalam ketika sholat ya, dalam hati ya, pemahaman itu insya Allah ya, fokus ya. Memang jadi latihan khusyuk itu adalah latihan fokus gitu. Dan ya upaya yang lain adalah matiin HP ya, kalau bisa matiin HP, kemudian di tempat yang sunyi ya, tempat yang sepi itu lebih bisa menghadirkan khusyuk. Terus pakaian ya, pakai baju yang wangi. Jadi mukena itu pakai mukena yang wangi ya. Jangan dibiarkan mukenanya sebulan 2 bulan nggak dicuci. Nggak bisa, gimana mau khusyuk? Mukenanya aja bau ya. Jadi pakai mukena yang wangi. Sujadahnya dibikin wangi. Jadi kita merasa nyaman gitu. Sholat tuh nyaman ya. Insya Allah akan lebih mudah menghadirkan khusyuk. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga terjawab. Afwan, ini untuk pertanyaan terakhir, boleh Ustazah singkat? Saya sih bebas ya, soalnya nggak ngantor. Iya.
Ini berkaitan dengan sedekah subuh. Bagi kami, ibu-ibu yang sholat subuhnya di rumah dan berlanjut dengan kesibukan urus keluarga dan persiapan ke kantor, bagaimana contoh bentuk sedekah subuh kami. Lalu nanti mohon izin untuk doa tadi untuk di-share kembali, Ustazah. Oh ya, nanti saya kirim ke panitia aja ya. Ya, boleh, Ustazah. Tafadhol, Ustazah. Ya, sedekah subuh itu ya memang kalau kita mikir susahnya, oh sedekah itu kan harus keluar gitu ya ngasih orang. Sekarang tuh gampang loh sedekah itu, tinggal pakai HP aja, dipencet-pencet-pencet, udah sedekah. Jadi bisa transfer ya. Tapi kalaupun nggak transfer, kita bisa punya kenceleng ya. Kalau saya pakai kenceleng, ya, kenceleng subuh. Jadi sebelum sholat subuh, subuhnya di sholat subuh di rumah gitu. Kencelengnya kan di rumah juga ya. Masukin ke kenceleng itu ya. Mau 1.000, 2.000 ya, 500 atau mau 100.000 ya, bebas aja gitu masukin ke situ. Kemudian sekarang kan banyak ya kegiatan Jumat berkah, Jumat berbagi. Nah, itu biasanya kencelengnya saya buka setiap hari Kamis untuk dibagi atau disalurkan dalam Jumat berkah gitu. Tapi kalau kita bisa menyalurkan langsung, yaitu lebih baik lagi. Ya. Nah, memang tadi kan kesulitannya kan kalau nyalurin langsung kemana gitu ya kan kita sholatnya di rumah gitu. Ya udah pakai kenceleng aja, ya, bisa pakai kenceleng atau yang lain pakai transfer. Ya. Alhamdulillah. Semoga terjawab ibu-ibu dan rekan-rekan muslimah sekalian. Afwan karena waktunya sudah pukul 1:06. Insya Allah kita bisa melanjutkan ke tugas kita yang selanjutnya. Kita semua ucapkan jazakallah khair kepada Ustazah Yulia sudah membersamai kita, belajar bersama dan juga sharing juga. Semoga Allah memberikan ilmu yang barokah dan juga bermanfaat dan menambahkan keberkahannya untuk Ustazah Yulia dan juga keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang tadi putra atau putrinya sakit, semoga Allah angkat sakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan. Insya Allah semoga kita semuanya diberi lapangan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.